Jabar News TV, Najas TV. Pemirsa Jabar News TV, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Ya. Pemirsa, kembali di kami program Sio Talk Show. Kami dengan Bapak Rizal selaku anggota Dewan DPRD Bandung Kota. Nah, kami akan bahas tentang bagaimana beliau sebagai menjadi Dewan DPRD Bandung Kota sebagai Dewan anggota Fraksi Golkar. Mungkin kita akan bahas tentang bagaimana profil beliau sebagai menjadi Dewan. Rizal, ada Bang? Alhamdulillah. Ini mau apa tuh ngobrolin dan openingan kan dengan sebagai Dewan awalnya kan. Oh ya. Jadi kebetulan sebetulnya saya awalnya dulu pernah beberapa kali mau dicalonkan begitu ya. Sejak sudah berapa ya? Mungkin dari tahun 2001, 2004. Cuman waktu itu karena orang tua saya sebagai ketua bendahara Golkar, kemudian ketua Golkar, jangan dulu maju lah gitu. Jadi kemudian karena saya memang aktivis sosial gitu kan, dulu saya sebagai sekretaris Karangtaruna Kota Bandung. Jadi ketika saya terus bergerak, nah di tahun 2013 saya yang tadinya saya pengen tapi jadi nggak mau waktu 2013. Tapi karena waktu itu saya disuruh maju, akhirnya saya coba maju. Walaupun saya waktu itu dikasih nomor urut 5 dan saya coba untuk berjuang dengan modal sosial yang saya lakukan dan ya dinanilahi mungkin ya. Saya akhirnya bisa terpilih di tahun 2014, 2019 untuk jadi anggota DPRD Kota Bandung dari fraksi Golkar dan dipercaya sebagai wakil ketua komisi A waktu itu. Itu mungkin ya saya jadi asalnya saya nggak mau jadi anggota dewan, tapi karena kemarin dituntut oleh partai untuk maju, saya coba ya akhirnya saya terpilih jadi anggota dewan dan sekarang juga terpilih kembali lah gitu. Itu mungkin ya sedikit tentang itu yang walaupun memang lebih baku kaitan dengan DPR ini karena ya dalam tanda petik banyak ada pemikiran negatifnya kaitan legislatif. Itu yang tadinya membuat saya mundur jadi anggota dewan gitu. Yang suka apa? Hubungi ya. Ya, segala sesuatu kan dewan begini, dewan begitu gitu kan. Gitu. Jadi tapi ya berkat izin dari Allah Subhanahu wa taala akhirnya terpilih di 2014 2019 periode pertama. Ini kedua kali ya. Sekarang kemarin 2019 ditugaskan lagi oleh partai dan terpilih kembali. Nah, kembali ke WTP nih. Kira-kira apa nih Kang jawab belum puasnya Kang? Ya. Belum puasnya. Kembali ke apa? Kembali ke WTP ya. Ya. Gimana Kang? Ya. Nah, itulah makanya ada beberapa poin terutama kaitan dengan pencatatan aset kan ya. Jadi ada beberapa kali ketika saya waktu menjadi wakil ketua komisi A juga menyatakan ini aset gimana gitu kan. Karena aset di Kota Bandung ini begitu banyak gitu kan, tapi tidak teridentifikasi belum banyak juga yang belum tersertifikasi gitu kan, baik aset pemerintah Kota Bandung atau juga BUMD. Nah, inilah yang menjadi konsen kita, terutama kan bagian aset ini kan merupakan tupoksi daripada atau mitra kerja dari komisi A gitu kan. Sehingga kita dari aset, dari proses perizinan, pelayanan itu yang selalu kita kejar karena kan itu modal dasar daripada untuk baik itu PAD, baik itu untuk pelayanan publik, kemudian juga bagaimana kita bisa mengetahui kaitan dengan berapa sih aset pemerintah Kota Bandung gitu kan. Saya juga
pernah berdiskusi dengan BPN kaitan dengan ini, banyak aset-aset pemerintah Kota Bandung yang belum tersertifikasi. Nah ini yang bisa menyebabkan adanya gugatan kan, gugatan dari yang lain ketika memang belum tersertifikasi kan hanya banyak yang gugatan gitu. Nah itunya makanya saya sudah beberapa kali upaya untuk diingatkan terutama ya kepada wali kota untuk segera membereskan hal-hal seperti itu, yang akhirnya memang kemarin terjadi ketika kita melihat banyak tiang-tiang yang bertebaran di Kota Bandung gitu kan, ya tiang reklame ilegal, ya, yang ilegal gitu kan. Saya pun ketika lihat di jalan, oh ini tiba-tiba muncul kan gitu. Padahal iya ikan rokok dan segala macam itu kan bahaya kan begitu. Apalagi maksudnya bahaya di sini ketika penempatannya tidak sesuai dengan peruntukannya gitu kan, misalnya dekat sekolah, dekat kampus, dekat rumah sakit, itu kan fasilitas pemerintah itu kan nggak boleh. Nah ini yang menjadi juga konsen kita ketika kita bicara kaitan dengan penertiban itu. Jadi ya berawal daripada penertiban itu sebetulnya kan semuanya juga harus bisa lebih ditertibkan lah gitu ya. Kalau tidak tertib ya atasnya bagaimana kita bisa pemerintahnya bisa tertib, bagaimana masyarakat bisa tertib dengan pemerintah. Oke, saya terakhir nih. Apa nih hal paling depan nih sebagai jadi Dewan Lokal Kang? Ya, harapan saya adalah yang pertama tentunya Kota Bandung bisa lebih baik lagi, satu. Kedua lebih tertib lagi. Ketiga pelayanan yang diberikan pemerintah Kota Bandung terhadap masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang sama. Keempat juga ketepatan dan kecepatan dalam pelayanan itu, jangan sampai masyarakat tidak ada kepastian dalam penyelesaian administrasi apapun itu. Kemudian juga dituntut juga kesadaran masyarakat. Ada beberapa hal yang memang kadang masyarakat juga ada juga yang tidak sadar. Ini harus saling terintegritas gitu ya, tersambungkan, semuanya juga harus sama. Ketika masyarakat butuh pelayanan, kita juga pemerintah Kota Bandung dalam eksekutif juga harus memberikan pelayanan yang prima dengan ketepatan waktu gitu kan. Kadang-kadang masyarakat kan bingung. Misalnya contoh pembuatan KTP misalnya kan lama, berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu kan. Tapi kita juga kadang tidak bisa menyalahkan petugas. Kenapa? Karena di lapangan banyak juga masyarakat yang menitipkan gitu kan, misalnya baik itu ke RT atau ke orang lain, nitip karena dia sibuk mungkin seperti itu. Tapi kadang-kala mereka juga menyalahkan lama dan segala macam. Ya harusnya ketika pelayanan sekarang sudah oke, itu harus dilakukan sendiri, jangan menyuruh orang lain gitu. Nah itulah harapan saya ketika memang yang paling utama adalah masyarakat Kota Bandung bisa menikmati hasil pembangunan di Kota Bandung, kemudian juga pemerintah Kota Bandung dalam hal ini semuanya bisa terintegrasi, dan keterbukaan informasi publik yang perlu diketahui oleh masyarakat. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, apa yang sudah dilakukan, itu harus terbuka, begitu kan? Sehingga masyarakat tahu. Tadi katakan ketika ada pertanyaan puas atau tidak, begitu kan? Kepuasan itu kan relatif. Pandangannya dari mana kan begitu? Ketika misalnya kinerja atau hasil pembangunan, hasil apa segala macam kan begitu. Kenapa saya katakan tadi rasa cukup, walaupun itu adalah sebuah bentuk bahwa ya saat ini masih cukup lah, belum merasa puas gitu kan. Kenapa? Ketika dirasakan kurang misalnya, tapi kan sudah ada perubahan gitu kan, apalagi sekarang ada WTP gitu kan. WTP berarti kan sudah cukup begitu kan. Bagaimana tinggal dari cukup itu menjadi puas kan begitu. Itu kan tetap ditingkatkan begitu kan. Kalau misalnya saya katakan tadi ketika ini ada hal yang perlu diperbaiki, ya fungsi kita lah sebagai anggota dewan mengingatkan apa yang kekurangannya, apa yang menjadi yang harus diperbaiki, itu kan tugas kita. Tinggal kita lihat ketika sudah kita ingatkan, ketika sudah kita sampaikan, diperbaiki enggak? Kalau tidak, ya berarti kan kita akan tidak pernah puas gitu kan. Nah, ketika kita rekomendasi yang kita sampaikan ternyata dilakukan, berarti kan ada apa namanya, ada upaya gitu kan untuk menyelesaikan itu gitu, seperti itu. Cukup. Oke, demikian wawancara kami dengan Pak Rizal, Ketua Fraksi Golkar kan ya? Ketua Komisi A. Komisi A dari Partai Golkar. Demikian, wassalamualaikum.
Alhamdulillah. Beres. Masalah emang. Siapa? Nanti kok apa? Pemirsa Jabarus TV, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.